ada beberapa masyarakat awam menganggap forex ini adalah arena judi, ya itu wajar aja, ya. Bahkan ada sebagian pihak mengatakan bahwa forex ini adalah judi yang dilegalkan. Ya, tentunya ya karena mungkin mereka nggak tahu sejarah forex itu seperti apa, ya. Maka di sini saya ingin memberikan informasi kepada kalian karena kenapa sesuatu itu pasti ada sejarahnya. Sebelum terbentuk tentunya ada historisnya, ya. Sama juga seperti olahraga misalnya, ya. Apakah bola kaki, apakah juga main bola basket, tentunya itu adalah arena olahraga yang diperlombakan. Kita tahu kira-kira siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tetapi ada juga oknum yang memanfaatkan untuk perjudian, tebak-tebak skor atau mungkin tebak siapa yang menang, akhirnya larinya ke judi. Padahal ini adalah olahraga, teman-teman, ya. Jadi sama halnya juga dengan trading forex. Ya, forex itu juga adalah tempat bertransaksi, memperjualbelikan mata uang asing atau falas di dalam bahasa Indonesia. Tentunya juga punya sejarah, ya. Sebelum kita saat ini kan kita trading itu mudah secara online, kemudian kita daftar broker juga secara online. Asal teman-teman tahu sejarah panjangnya itu nggak semudah seperti ini. Zaman dulu orang trading itu secara manual di satu tempat. Kita itu harus menyertakan transaksi yang melibatkan layanan dari instansi perbankan terlebih dahulu, sehingga transaksi trading itu membutuhkan proses yang panjang, ya. Kalau sekarang itu kita trading itu nyaman, oke, kita tinggal buka deposit account, ya, kemudian kita deposit modal kita di situ, kemudian kita bisa trading, bahkan di rumah pun kita bisa trading. Kalau memang kita mendapatkan keuntungan, ya di rumah aja sambil duduk juga dapat keuntungan. Tetapi saking nyamannya, ya, kalau kita nggak mengerti yang namanya analisa, kita juga bisa kehilangan sejumlah uang yang besar hanya di dalam rumah saja, teman-teman. Nah, hal-hal seperti ini sebagian orang mengatakan di saat loss, ada beberapa trader itu nggak menerima. Ya, kalau sudah loss itu dia berkoar-koar keluar bahwa ini adalah judi. Di rumah aja aku udah hilang modal sekian-sekian katanya, ya. Tetapi kalau profit, ya itu orang yang sudah ngerti analisa. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sejarah panjangnya forex. Sejarah trading forex itu diawali dengan yang namanya gold standard system. Ya, gold standard system ini adalah sistem penukaran sejumlah nilai mata uang pada sejumlah emas. Sistem ini muncul pada pertama kali itu pada tahun 1857, ya. Dan ini juga dianggap sebagai momentum lahirnya pasar forex di dunia, teman-teman. Gold standard system membuat beberapa negara itu menyiapkan cadangan emasnya untuk bertransaksi di pasar internasional. Sebelum gold standard system diterapkan, emas dan peraklah yang dijadikan sebagai alat tukar untuk bertransaksi di pasar internasional. Namun sistem pertukaran ini tidak berlangsung lama karena dianggap nilai emas dan perak ini tidak stabil. Ya, sayangnya sama seperti sistem penukaran emas dan perak sebelumnya, gold standard system juga tidak berlangsung lama. Sistem ini akhirnya tidak berjalan sesuai dengan biasanya karena terjadi perang dunia I. Banyak negara blok itu berseteru untuk perang. A time of modern technology, culture, and fashion. Truly the height of civilization. Let's have a war. Fear on the home front. Perseteruan ini kemudian berujung pada inflasi di berbagai negara. Gold standard system terus goyah sampai tidak bekerja sama sekali sampai Perang Dunia Pertama itu berakhir. Nah, sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua, sistem ini sempat dicoba untuk dibenahi, namun tidak berhasil, teman-teman. Sound the ceasefire. Nah, di saat Perang Dunia Kedua berakhir, beberapa negara yang tergabung di dalam blok barat seperti Amerika, Kanada, Australia, dan Jepang, mereka itu membuat aliansi, ya,
untuk memulai satu aliansi untuk membuat sistem moneter yang lebih kokoh, mengingat gold standard system itu tidak bisa diselamatkan lagi, ya. The gold standard, as it existed up until 1971, was first introduced in 1944 towards the end of World War II with the introduction of the Bretton Woods system. Di tahun 1944 akhirnya dibuatlah Bretton Woods System yang mewakili sistem pengelolaan moneter internasional. Bretton Woods System ini mengatur hal-hal penting seperti metode penggunaan kurs valuta asing tetap, kemudian penerapan USD sebagai mata uang utama pengganti dari Gold Standard System, sekaligus membentuk 3 badan pemantau aktivitas ekonomi internasional, yaitu International Monetary Fund, kemudian International Bank for Reconstruction and Development, kemudian General Agreement on Traffic and Trade. Seiring berjalan waktu, Bretton Woods System ini harus kembali hancur karena terlalu berusaha melindungi mata uang Amerika yang menjadi mata uang utama. Momentum masalah terbesar sistem ini dihadapi di tahun 1970 saat cadangan emas Amerika Serikat jadi sangat sedikit. Gold is equal in value to every other gram of gold in the world. It can be melted, recast. Hal tersebut melted membuat again, Departemen and Keuangan Amerika Serikat tidak memiliki cukup emas untuk menanggung USD di Bank Sentral Dunia. Akhirnya, pada tahun 1971, USD resmi tidak lagi menjadi nilai tukar utama, yang sekaligus menjadi tandanya runtuh sistem Bretton Woods System. Sebagai gantinya, dibuatlah World Trade Organization yang menjadi cikal bakal dunia trading saat ini. Nah, sejarah trading di Indonesia, teman-teman, ya. Itu trading forex di Indonesia pertama kali muncul di Bursa Berjangka Jakarta atau BBJ pada tahun 1999, ya. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) atau Jakarta Future Exchange (JFX) didirikan pada tanggal 19 Agustus 1999. BBJ ini menjadi tempat utama pengendalian trading mata uang asing sekaligus menjadi tempat dilakukannya trading forex secara konvensional. Nah, kalau kita mau trading pada saat itu, kita itu harus datang ke BBJ untuk melakukan transaksi. Jadi masih manual. Sementara regulasi resmi yang mengatur trading tersebut dikeluarkan pada tahun 2000. Ya, BBJ adalah gabungan beberapa perusahaan dari 19 sektor komoditas dan juga 10 perusahaan pasar modal. Ya, BBJ mengurus semua jenis perdagangan berjangka termasuk kelapa sawit, kopi, kemudian minyak mentah dan juga emas. Transaksi perdagangan komoditi ini dilakukan di bawah pemantauan ketat dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapeti. Bapeti adalah badan yang mengatur keuangan secara resmi di Indonesia sejak tahun 1997. Pada saat itu, forex trading itu belum bisa dilakukan, teman-teman. Jadi sistem trading pada saat itu masih menggunakan sistem open outcry dengan offer and bid, ya. Sistem open outcry ini serupa seperti lelang, ya, di mana trading dilakukan itu di ruang perdagangan khusus dan para trader itu berada di sana, ya. Para trader melakukan penawaran dan juga pembelian itu secara terbuka. Prosesnya dilakukan dengan ya bersuara, berteriak, ya, atau mungkin memperagakan tangan khusus, ya. Itu sebabnya dilakukan secara langsung, teman-teman, ya. Nah, pada saat itu beberapa trader memang diperbolehkan melakukan trading, ya, dengan perangkat elektronik hanya kalau sudah memperoleh izin terlebih dahulu, teman-teman. Sejarah online trading Indonesia sebelum forex yaitu adalah trading indeks Hang Seng, Nikkei, dan juga Kospi. Beberapa orang Indonesia yang melakukan trading forex harus menggunakan jasa pialang dari luar negeri, ya, karena pialang di Indonesia itu belum memperdagangkan forex secara resmi. Bahkan saat itu aja regulasinya itu belum ada, teman-teman. Dari sinilah masyarakat itu mengenal trading forex, ya, dari sejarah panjang di dunia dan juga sejarah panjang itu di Indonesia, ya. Trading forex itu dirasa jauh lebih praktis daripada trading komoditi, ya.
Ini juga jadi alasan beberapa perusahaan itu mulai merintis yang namanya tren trading forex itu di Indonesia. Ya, akhirnya pada tahun 2011 dibentuklah sebuah regulasi untuk mengatur perdagangan valuta asing serta indeks yang dikategorikan dalam komoditas dalam pasar berjangka. Itu sebabnya trading forex itu berada di dalam pengawasan Bapeti dan Kementerian Perdagangan sampai hari ini, teman-teman. Jadi trading forex ini sebenarnya sudah menjadi aktivitas kebiasaan sehari-hari masyarakat Indonesia ya, yang memang mereka itu suka dengan namanya trading forex, mempelajari analisanya dengan benar, akhirnya juga mudah dilakukan ya. Kalau memang kita mengatakan judi, mungkin Anda baru mengenal trading forex ya. Kalau Anda mengatakan ini judi yang dilegalkan, ya Anda lihat dulu sejarahnya ya, jangan asal-asal. Jadi Anda telah memahami bahwa trading forex ini sepenuhnya legal ya, diawasi oleh badan hukum yang jelas, kemudian memiliki payung hukum yang ketat. Jadi apakah Anda sudah siap bertrading forex? Karena kenapa? Kesiapan ini juga butuh mental yang baik, kesiapan ini juga butuh ilmu, kesiapan ini juga butuh modal. Jadi sebelum Anda menghabiskan modal di trading forex, Anda mempelajari dulu ilmu di trading forex. Anda mempelajari dulu strategi analisa teknikalnya bagaimana. Kemudian Anda mempelajari juga analisa fundamentalnya seperti apa. Jangan langsung coba. Di saat modal Anda hilang, Anda mengatakan yang enggak. Ya kan, forex ini judi lah, Anda ngomong ke teman, Anda ngomong keluarga Anda, ya karena ya Anda hilang uang banyak. Ya, Anda nggak mendahulukan sesuatu dulu. Anda nggak mendahulukan dulu ilmunya, tetapi ya Anda maunya coba-coba. Dan yang paling fatal adalah Anda mencoba-coba dengan uang yang besar. Akhirnya uang Anda habis, ya kan? Akhirnya Anda kecewa, akhirnya Anda marah, akhirnya Anda luapkan kepada orang-orang lain. Ini dikarenakan Anda tidak tahu sejarah trading forex itu seperti apa. Ini dikarenakan Anda tidak tahu strateginya itu bagaimana. Oke, saya kira mungkin mudah-mudahan video ini bisa mencerahkan kalian semuanya, bisa memberikan kalian inspirasi, bisa menjadikan contoh ya di saat saya memberi penjelasan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian dengan mudah mengerti bagaimana sejarah trading forex itu, bagaimana cara memulainya. Oke, saya kira sampai di sini aja dulu. Silahkan komen di bawah, tentunya dengan komentar-komentar yang positif. Dengan senang hati saya ingin membacanya. Salam sukses, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.